Pemirsa, korban dugaan penipuan Yadi Sembako, Ade Amelia, didampingi kuasa hukumnya memenuhi panggilan Polres Tangerang Selatan untuk melakukan proses BAP. Proses BAP yang dilakukan merupakan tindak lanjut atas laporan Amel beberapa waktu lalu yang melaporkan Yadi Sembako dan Gus Anom terkait dugaan penipuan. Saat memberi keterangan ke penyidik, Amel juga menyerahkan bukti berupa cek kosong yang diberikan oleh Yadi dan Gus Anom. Dalam bukti tersebut juga terlampir bukti langsung penolakan dari bank atas pencairan cek. Hari ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita hadir dan datang ke Polres Tangsel ini untuk memenuhi undangan proses lidik terkait laporan kita 219-2 yang kemarin kita laporkan. Itu hari ini kita BAP tindak lanjut bahwa kasus ini adalah serius. Yang kita laporkan yang patut diduga ini kan figur, ada Yadi Sembako, ada Gus Anom, dan ada Taufik. Kita tidak mau kasus ini terus berlarut-larut sehingga orangnya berkeliaran di luar begitu aja dengan santai. Dia berkata dia akan lapor balik lah, apalah itulah. Ini negara hukum, ya kan. Ketika seseorang mendalilkan, dia harus bisa membuktikan. Dan hari ini bukti itu sudah kita sampaikan kepada penyidik. Tim kriminal khusus untuk segera melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Gus Anom, Yadi Sembako, dan Taufik. Apa aja Bang? Contoh cek-cek yang kosongnya ya. Ini bukti-bukti yang kita sampaikan tadi dalam proses BAP. Jadi ini semua ditandatangani oleh Gus Anom dan Yadi Sembako. Nah ini dua. Jadi kita bukan melakukan pencemaran nama baik, tetapi kita menuntut hak kita. Ini paham hukum nggak nih lawyernya? Disampaikan kita melakukan pencemaran nama baik. Ini kan jelas nyata. Tanda tangan Gus Anom, tanda tangan Yadi Sembako, dicairkan uangnya tidak ada. Jelas kok dalam jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 133, ya. Jika dia dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, nyata memberikan cek bahwa cek ini adalah kosong, maka pasal 378 berlaku dalam KUHP. Jadi kita tidak pernah mencemarkan nama baik. Kita meminta tanggung jawab. Jangan sampai ini menjadi karakter dan kebiasaan. Apalagi role model. Figur ini kan berbahaya. Orang akan masuk dengan sendirinya percaya dengan omongannya. Gitu. Ya, diketahui dari kejadian yang dialami, Amel mengalami kerugian hingga 135 juta rupiah. Lantaran hal tersebut, Amel pun juga berencana menggugat Yadi dan Gus Anom ke pengadilan. Kuasa hukum Amel menyebut Amel akan menggugat kerugian imaterial senilai 5 miliar rupiah kepada Yadi dan Gus Anom. Bukti yang direct evidence seperti biasa, ada keterangan penolakan dari bank sama cek, mungkin bisa dilihat cek-ceknya. Pokoknya kerugian material kita itu kurang lebih 135 juta. Kalau imaterialnya nanti akan kita gugat di Pengadilan Negeri Tangerang sebesar 5 miliar rupiah. Ya, ini janji-janji saja. Ya, janji terus, dimundur gitu. Sampai akhirnya juga minta kita nunggu akhir bulan kemarin kan, akhir bulan September, bilang mau bayar cash, nyatanya juga sampai sekarang nggak ada. Orang namanya kalau salah itu pasti takut ya. Gitu. Tapi apapun bentuknya, kita menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Polres Tangsel ini. Kita percayakan kepada penyidik dan kita yakin penyidik bisa bekerja semaksimal mungkin, sebaik mungkin, ya, sesuai dengan SOP. Dan kalau bisa kami minta kepada penyidik segera ditangkap ya, segera ditangkap orang ini. Tak hanya itu, Amel mengungkap sejak peristiwa penipuan yang dialaminya, usaha event organizer yang dimilikinya saat ini pun terhenti. Salah satu penyebabnya ialah lantaran Yadi dan Gus Anom tidak memenuhi kewajiban pembayaran. Amel pun berharap pihak kepolisian bisa mengambil tindakan tegas terkait kasus yang dilaporkannya agar kasusnya tidak berlarut-larut. Kita mengerjakan itu benar-benar dengan ikhlas, tapi bukan berarti hak kami itu tidak diberikan gitu loh. Tetap hak kami harus diberikan dong. Kita udah kerjain semuanya permintaan mereka gitu. Ya, asas kepercayaan dengan memandang beliau seperti apa, ternyata endingnya ya kita yang dipermainkan gitu kan. Terus jadi mandek semua orang, udah chaos lah mas, lagi udah nggak percaya, terus nggak mau lagi bersama. Aku kan juga baru ya, baru berdiri sendiri. Biasa sebelumnya aku memang bekerja di perusahaan kan.
baru memulai seperti ini baru 1-2 kali udah langsung kena masalah yang seperti ini. Jadi ya udah, ini mau nggak mau kita jadi utangnya banyak kan sama semua vendor dan lain-lain. Lantas apa tanggapan Amel terkait pihak Gus Anom yang mau membayar 150 juta dengan syarat Amel meminta maaf di depan publik? Apakah Amel akan mengikuti permintaan Gus Anom? Seharusnya dia yang minta maaf. Kalau dia minta maaf, saya maafkan, tapi proses hukum tetap berjalan. Kalau saya yang minta maaf, saya tidak mau. Harusnya itu kebalik ya menurut saya. Harusnya dia yang meminta maaf kepada saya, bukan saya yang meminta maaf. Dia udah ngerjain saya, tim saya. Saya ini hanya mewakili loh teman-teman saya. Kita tim besar, kita rame-rame. Yang dikerjain bukan 1-2 orang, banyak banget. Dan semuanya mencari nafkah, sampai pecah, banyak keluarga yang pecah di sini. Itu saya sedih banget melihat teman-teman yang lain ada kejadian seperti ini. Harusnya sebagai Gus Anom ya, dia tokoh seperti itu, dia harusnya tahu lah gimana perbuatan suaminya ini menyengsarakan banyak orang, banyak keluarga. Bukan kita aja, banyak gitu. Intinya ini dia membuktikan perkataannya untuk membayar, bukan hanya itikat. Kalau itikat udah 2 bulan yang berlalu, nggak ada jelasan gitu. Ya saya minta bukti aja secara langsung. Pokoknya kalau Mbak Amel berpesan sampai kapanpun mereka bertiga harus bertanggung jawab. Kalau enggak, penjara taruhan. Sementara itu, di tempat terpisah, Marshanda kembali menjadi sorotan publik. Belum lama ini melalui laman Instagramnya, mantan istri Ben Kasyafani tersebut mengunggah sebuah video yang isinya menjadi sorotan. Dalam videonya, Marshanda terlihat tengah sharing dan membuat konten bersama seorang influencer yang juga seorang advokat kesehatan mental, Jaren Lim. Dalam konten tersebut, Marshanda secara belak-belakan mengungkap artis yang dilarang dekat dengannya. Ada satu artis, Jen. Gue nggak tahu ya, ini mungkin lebih dari dia doang. Tapi yang gue kenal tuh cuma dia. Gue pengen cerita juga sama kalian dan sama Jaren di sini. Dia itu seorang pemain film, artis papan atas, followersnya lebih banyak dari gue di Instagram, terkenal. Cuman sama manajemennya dan orang-orang terdekatnya, dia dilarang ketahuan berteman sama gue oleh publik karena gue adalah public figure yang ngaku kalau gue punya masalah mental, which is bipolar. Memang Marshanda tak secara gamblang menjelaskan tentang identitas artis tersebut, namun ia menyebut bahwa sosok tersebut merupakan salah satu artis terkenal dan seorang pemain film yang juga memiliki jumlah followers yang lebih banyak darinya. What? Yes. For real. I'm not gonna tell who that person is. For real. Hanya karena lu punya bipolar. Yes. Marshanda menjelaskan artis tersebut dilarang oleh manajemennya dekat dengannya lantaran Marshanda adalah salah satu artis yang kerap angkat bicara tentang kesehatan mental dan mengidap bipolar. Tentu saja unggahan Marshanda ramai disorot netizen. Banyak sekali yang merespon unggahan Marshanda, bahkan penasaran siapa sosok artis yang tengah dibahas olehnya. Jadi kenyataannya tuh gitu. Di negeri kita ini, especially di industri showbiz industry gitu, dan yang lain-lain pasti ada, masih menganggap kalau lo open up atau lo bahas aja deh, lo nggak punya masalah mental health, lo bahas soal mental health itu tuh masih topik yang berbahaya. Lo bisa, tandanya lo mempermalukan diri lo sendiri, or even worse. Kalau kalian adalah seseorang yang concern dengan mental health atau kalian pengen sharing banyak banget kayak Jaren di sini, anything all about mental health, jangan takut. Tamara Blazanski baru-baru ini juga membagikan kabar tak menyenangkan terkait kondisi kesehatan sang ibunda. Lewat unggahan di Instagram pribadinya, Tamara mengunggah foto bersama sang ibu yakni Farida Gasik saat keduanya sedang mengenakan kebaya. Dalam unggahan tersebut, Tamara menuliskan doa yang cukup panjang untuk kesembuhan ibunya. Rupanya, ibunda Tamara saat itu mengalami stroke hingga kehilangan kesadaran. Dalam unggahannya, Tamara meminta doa dari para netizen untuk kesembuhan ibunya yang tiba-tiba terkena serangan stroke tersebut.
Ya, Tamara yakin kekuatan doa dari banyak orang pasti bisa menyelamatkan sang ibunda. I love you, Ma. Tamara sebentar lagi sampai rumah sakit. Tunggu, Ma. Tunggu ya, Ma. Dengan segala kerendahan hati, aku memohon doa teman-teman untuk kesembuhan ibuku yang siang ini terkena serangan stroke. Aku percaya kekuatan doa mampu meringankan segala cobaan. Terima kasih tak terhingga. Sekitar 9 jam kemudian, Tamara Blazanski kembali mengungkapkan kondisi terkini sang ibunda. Dari unggahannya diketahui, Farida akhirnya sudah sadarkan diri setelah sempat pingsan selama lebih dari 4 jam lamanya. Diketahui ibunda Tamara rupanya mengalami penyumbatan darah di bagian otak yang membuat kesadarannya langsung menurun. Dalam postingan terbarunya, Tamara juga mengunggah foto tengah menemani ibunda tercinta yang saat ini masih berada di kamar rumah sakit. Dalam captionnya, Tamara menuliskan, "Sehat, sehat, sehat Mama."